Selamat sore rekan-rekan daripada mahasiswa Politeknik SOS Bandung. Mungkin sebelumnya perkenalkan dengan saya Akbar Adil Hakim Iriato dari Kementerian PSDMO yang kali ini akan melaksanakan Charlight atau disebut tugas sharing literasi. Adapun narasumber yang akan kami hadirkan yakni dari UKM KMK. Boleh diperkenalkan? Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Papi Antros Paut. Di sini saya diizinkan sebagai ketua dari UKM Keluarga Mahasiswa Kristen Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Nah, itu dia mungkin perkenalannya, dan adapun mungkin selama ke depan akan disuguhkan dengan kita kalau ngobrol gitu. Kayak daripada mungkin isu-isu yang akan hadir, yang telah hadir, ada fenomena di sekitaran kita gitu. Mungkin sebelum kita membacakan suatu berita dari sharing literasinya, mungkin sebelumnya tadi dari perkenalan nama udah gitu Kak, terkait dari perkenalan berikutnya terkait daripada KMK-nya tersendiri gitu. Apa sih itu KMK, itu singkatan dari apa? Adapun ya KMK itu bagaimana aja? Siap. KMK ini sebenarnya Keluarga Mahasiswa Kristen yang biasa orang-orang disebut dengan KMK kalau teman-teman sering dengar. Nah, KMK ini waktu itu didirikan pada tanggal 21 Desember 1983. Itu pada awalnya terdirinya KMK lah. Nah di KMK ini semuanya kita berlandasan oikumene atau kekeluargaan, yang dimana ada di dalam tuh ada agama Kristen Protestan dan juga Katolik. Nah, untuk KMK sendiri itu sebenarnya untuk fungsinya yang pertama itu untuk sebagai tempat atau wadah untuk mewadahi seluruh agama Kristiani yang ada di Politeknik SOS Bandung. Yang dimana setiap mahasiswa Kristen yang ada di Politeknik SOS Bandung ini mempunyai tempat nih untuk entah mau melakukan minat dan bakatnya atau mencari dinamakan talent atau soft skillnya dalam bergerak dalam ruang lingkup Kristen lah, Kristiani lah, bisa dibilang seperti itu kalau untuk dari KMK sendiri. Kalau untuk pelopor pendirinya apakah masih tahu Kak siapa? Nah, kalau untuk sejauh itu nggak tahu ya siapa yang di pelopornya, itu nggak tahu. Aku nggak tahu tuh. Udah lama ya, berarti itu UKM tertua bisa dibilang juga. Nah, kalau itu nggak begitu tahu sih, tapi kalau misalnya dilihat dari tahun 1983 itu udah cukup lama sih. Udah lama, sekitar berapa ya? Mau hampir 40-an lebih tahun lah. Berarti makanya sekarang angkatan berapa? Kalau itu kurang lebihnya kurang tahu sih ya, tapi kalau di sini menjabat di angkatan 21. Adapun untuk kegiatan-kegiatan biasanya untuk rutinan mingguan, bulanan ataupun tahunan tuh biasanya aku sih kan di dalamnya gitu. Takutnya kan nanti ada rekan-rekan baru nih yang mau masuk dan akan sendiri. Biasanya pertemuannya apakah ada kegiatan bulanan, mingguan ataupun tahunannya apa aja gitu. Adapun yang menjadi program unggulan dari KMK sendiri biasanya menghadirkan apa? Nah, cocok nih untuk dibahas. Kalau dari KMK sendiri, kalau untuk proker bulanan tuh kita ada di mana ada ini Departemen Pengembangan Minat dan Bakat. Nah, di situ setiap minat KMK, anak-anak KMK kita salurkannya lewat situ. Yang dimana setiap bulannya kita ada ober, olahraga bersama. Nah, itu entah mau obernya terkait futsal atau mau terkait basket, badminton, semuanya kita jalankan di situ. Yang dimana bentuk dan tujuannya untuk merangkul dan juga bisa anak-anak KMK ini terhibur lah, yang dimana biar mereka nggak bosan kan ikut organisasi, yang dimana anggota-anggotanya pun bisa terhibur, yang bisa menjadi daya tarik lah untuk teman-teman KMK ini. Dan juga kita selain daripada itu ada nobar itu masuknya dalam Departemen Kominfo, yang dimana nobar ini sebenarnya bebas, tapi kita lebih kepada yang berlandaskan ini film-film rohani, yang dimana itu untuk salah satu membentuk iman anggota-anggota mahasiswa Kristen yang ada di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Dan juga kita pun ada untuk kegiatan mingguan lainnya, kayak misalnya membersihkan set. Kan itu kan set kan salah satu inventaris ya, yang dimana kita juga harus merawat.
Dan untuk kegiatan tahunannya yang paling besar tuh ada 2, yaitu Natal dan Paskah. Nah, di Natal yang menariknya di tahun ini, Natal itu kemarin kita sempat undang BPUK dari Kementerian Sosial. Yang dimana BPUK datang dari ketuanya, datang untuk di acara kita Natal, dan juga kita sempat mengundang beberapa dari kampus luar, PMK-PMK luar lah, ibaratnya yang sudah berelasi dan mempunyai koneksi dengan KMK Poltek Yesus ini. Dan puji Tuhannya kita kemarin nembus 100 lebih lah untuk peserta Natal. Nah, di tahun ini kita lagi mengupayakan yang Paskah nih sekarang, yang dimana kegiatannya namanya Recreation with KMK, yang dimana akan dilaksanakan di tanggal 8 dan 9 Juni ini. Nah, itu salah satu bentuk juga dari Paskah, yang dimana kita setiap tahunnya ada, kita biasa kegiatannya tuh di Lembang. Kita nginap 2 hari 1 malam. Nah, di dalam kegiatan itu kita banyaknya ibadah, tapi kita selingin juga dengan permainan-permainan. Kayak misalnya outbound, api unggun. Nah, itu ada. Kayak misalnya malam nanti kita api unggun lah, kita seru-seruan bareng di situ semuanya. Itu semuanya ada di situ. Berarti terkait daripada salah satu ranah peningkatan keimananku dari bahasa selain daripada ada di nobar lah. Ya. Nah, untuk biasanya ada kajian khusus juga nggak sih untuk peningkatan keimanan tersebut kok? Nah, biasanya itu diisinya apakah oleh alumni atau dari rekan-rekan pengurus ataupun misalkan mendatangkan pemateri siapa ya? Nah, kita kalau untuk kajian-kajian, nah yang paling cocok itu adalah pendalaman Alkitab. Nah, tidak luput daripada kita UKM keagamaan, pasti di dalamnya pasti ada untuk penumbuhan iman tuh pendalaman Alkitab, yang dimana kita sudah menjalankan beberapa kali lah pendalaman Alkitab ini, yang dimana tujuannya kita membedah Alkitab. Dari setiap ayat kita bedah apa nih yang dapat kita ambil, apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lepas daripada itu pun dapat ya kita implementasi lah, misalnya dari pendalaman Alkitab tersebut. Berarti tuh biasanya itu diisinya kalau siapa pemateri? Nah, kalau untuk itu kita ini ya dibuka secara umum lah, kadang entah dari pengurus, entah juga dari alumni gitu. Kita memanfaatkan ya alumni Poltek Yesus ini yang KMK, kalau enggak dari pengurus-pengurus, rekan-rekan pengurus. Kaji bareng. Ya, dikaji bareng. Setiap hari Jumat kita itu. Setiap hari Jumat. Berarti untuk mingguannya tuh kajian tersebut itu ada gitu. Baik, mungkin menyinggung dan menyambung juga itu dari para pendalaman Alkitab berkeimanan tuh. Nah, adapun kan sudah diberitahu terkait daripada sharing literasi, karena literasi apa itu yang akan kita bawakan. Nah, terkait daripada sekarang tuh mereka fenomena sekarang tuh banyak nih fenomena depresi yang terkhusus banyak pun kemarin di akhir-akhir, entah itu dari mahasiswa kemudian dari keluarga, sangat banyak gitu yang mengalami masalah-masalah depresi ataupun sesuatu hal yang berhubungan dengan mental. Nah, terkadang mental ini pun berhubungan juga dengan keimanan ke dia, Kak. Ya, baru Dari segi keagamannya tersendiri gitu, menurut pandangan Kakak, apalagi untuk mahasiswa kan idealisnya tinggi ya, Kak. Sekarang kan kita pun sekarang lebih informasi-informasi itu banyak kita dapatkan gitu. Nah, gimana sih untuk kita sebagai anak muda sekarang itu tetap bisa menjaga keimanan kita dengan baik gitu, khususnya di era modern sekarang ini gitu, yang segala informasi atau apa itu kita mudah akses, jadi kan kadang itu pun bisa menggoyahkan keimanan itu kan ya. Yang ini sih paling penting buat kalau misalnya kita berbicara terkait dari perspektif agama ya. Yang pertama balik lagi sih tadi Akbar sampaikan, yang pertama kita harus punya iman. Yang dimana ketika seseorang punya iman, dia tidak akan loya. Walaupun mau diterpa oleh informasi apapun itu yang dia dengar, apapun itu yang dia dapat, itu nggak akan menggoyangkan imannya. Kalau misalnya imannya udah kuat nih. Karena kalau misalnya kita melihat dalam untuk sekarang dari pandangan ya agama Kristen ini, di dalam Alkitab pun sudah menyebutkan iman sekecil biji sesawi pun bisa menggoyangkan gunung. Makanya ketika kita mempunyai iman, itu informasi apapun yang beredar di luar sana, kita bakal bisa menetralisasikan. Ya gitu, kalau misalnya kita mempunyai iman ya.
balik lagi dari situ. Bayu, mungkin terkait daripada keimanan tersendiri gitu. Kalau dari karena kan kalau Akbar nih Muslim kan, sedangkan kalau di Muslim itu iman itu artinya yakin gitu. Ya, sedangkan untuk secara lebihnya kan meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan amalan perbuatan. Nah, sedangkan daripada Kristen sebenarnya pengertian iman itu apa sih, Wit? Nah, sama iman tuh sebenarnya berbicara terkait kita tentang keyakinan kita lah, keyakinan kita kepada Tuhan. Karena iman ini tidak bisa kita lihat. Iman itu tidak bisa kita lihat. Mau orang berbicara tentang saya mempunyai iman, saya ini, tapi kita nggak bisa lihat iman itu seperti apa. Dan kita pun tidak bisa mengukur iman itu seperti apa. Karena balik lagi, karena iman itu tentang berbicara tentang keyakinan kita kepada Tuhan. Yang dimana Tuhan kita saja tidak dapat kita lihat, tapi kita percaya. Makanya itu yang dinamakan dengan iman. Makanya kalau untuk sekarang yang dimana-mana yang paling penting sih kita harus beriman sih dimana-mana. Nah, untuk meningkatkan tips and tricks itu untuk meningkatkan keimanan sebagai seorang mahasiswa dari kakak sendiri, gimana sih buat kita tuh bisa di era modern sekarang? Karena kan di era sekarang kayak orang-orang tuh apa sih lebih berlomba untuk mengenalkan saja usaha aja untuk hasil hari, sedangkan padahal di sisi lain ada hal-hal yang menjadi pendorong lah dari usaha tersebut menjadikan dunia berhasil. Salah satunya kan keimanan, karena kita mungkin percaya terhadap kadang energi-energi tersebut tuh mendorong gitu orang hasil tersebut. Nah, sebenarnya tips dan trik tuh untuk itu sebenarnya kalau dari kita perspektif agama Kristen ini sudah ada juga di dalam Alkitab ya, dibilang alfa dan omega. Bentar, itu kalau alfa dan omega tuh ada juga yang ini, ora et labora, yang dimana kita berdoa dan bekerja. Yang dimana kita nggak bisa hanya bekerja saja tanpa kita berdoa. Yang dimana harus berjalan beriringan nih, doa dan bekerja. Yang dimana kita sudah mengusahakan kan, di dunia nyata kita mengusahakan nih dengan bekerja. Tetapi di sisi lain kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Karena segimanapun kita di dunia ini pasti Tuhan yang sudah mengatur. Ibaratnya Tuhan yang membuatlah skenario yang ada di sini kan. Jadi kita tuh sudah mempunyai takdirnya masing-masing lah. Makanya itu dibilang orang Kristen tuh kebanyakan itu ora et labora, berdoa sambil bekerja. Seperti itu sih. Ya, yang terkait daripada itu pun dalam perspektif dari agama Kristen ya, terkait daripada peningkatan meditasi ataupun doa itu dalam peningkatan kesehatan mental seberapa mengaruh sih, saudara? Nah, hal tersebut Sebenarnya untuk berkaitan dengan kesehatan mental ini itu untuk pendekatan secara keimanan tuh sebenarnya sangat bagus. Maksudnya salah satu bentuk lah daripada kita harus konsultasi ke dokter, kita pun bisa mengupayakan dengan keimanan ini, yang dimana ketika berbicara tentang kesehatan mental ini kita tidak luput daripadanya yang ada beberapa aspek tuh, kayak misalnya aspek psikis, aspek mungkin emosionalnya atau fisiknya. Nah itu balik lagi yang dimana ketika seorang yang beriman itu dia harus cara mencegahnya tuh dengan cara berdoa lah, yang dimana ketika dia sudah berdoa, dia sudah beribadah dengan tekun, di situ pasti adalah yang dimana biasa dibilang mukjizat lah, kedamaian, mencari kedamaian batin lewat caranya dengan berdoa seperti itu kan. Makanya ya kebanyakan kalau misalnya kita untuk mencegah hal kayak gitu ya, kalau dari saya sendiri yang penting banyak berdoa lah. Banyak berdoa itu udah paling cukup sih. Menyambung dikit juga terkait daripada kedamaian gitu. Kalau kedamaian menurut pandangan Kakak seperti apa sih? Apakah kedamaian itu saat kita memiliki segalanya, atau kadang kan seseorang tuh bilang kedamaian itu cukup dekat dengan agama, terus ada dunia mah urusan nanti gitu. Apakah kedamaian tuh harus patokan kedamaian tuh apa aja sih gitu pandangan dari Kakak? Nah, buat seseorang tuh bisa mencapai, saya udah damai atau sejahtera adalah. Soalnya kalau dari aku ya, kedamaian, balik lagi kedamaian, yang dimana kedamaian ini nih ketika seseorang berada di sebuah tempat yang dia tidak merasa dirinya diusik, atau misalnya dia tidak merasakan kalau misalnya ada ancaman atau bahaya yang menerpa dia, kedamaian. Nah di sini balik lagi kenapa tadi aku bilang kita untuk orang-orang atau mahasiswa yang agama Kristen harus rajin berdoa dan mendekatkan diri, yang dimana ketika dia mendekatkan diri kepada Tuhan, otomatis dia melakukan yang dimana berdoa dan ibadah. Ketika kita berdoa dan beribadah, itu
kita tuh secara nggak langsung berhubungan dengan Tuhan. Yang gimana di situ kita akan mendapatkan sebuah kedamaian. Kedamaian di dalam hati kita. Yang dimana kalau misalnya mereka benar-benar menjalankan itu dengan baik, kedamaian tuh ada di dalam hati mereka. Kedamaian nggak bisa, sebenarnya kita nggak bisa bilang kedamaian tuh bisa diukur dari apa ya? Bisa diukur dari kehidupan mereka sih sebenarnya. Kedamaian tuh sebenarnya datangnya tuh dari hati mereka, yang dimana kalau kita lihat mahasiswa Kristen sejatinya mempunyai Roh Kudus di dalam hati mereka, yang dimana Roh Kudus itu memberikan kedamaian. Ketika mereka sudah berdoa dan beribadah dengan benar kepada Tuhan, mereka akan merasakan kedamaian yang mereka rasakan sendiri datang dari hati mereka. Kalau itu dari aku ya. Berarti kedamaian itu tercapainya di dalam hati ya, bukan berarti terdapat dalam saat kita memiliki segala halnya dalam hidup, karena Ya benar. terkait daripada mungkin sebenarnya kan depresi ataupun kesehatan mental itu terjadi karena kita kurang bisa menampung atau tidak bisa lagi menghadapi masalah yang kita hadapin gitu. Nah, bagaimana sih dalam posisi kayak kemungkinan gak ada orang yang banyak bantu nih buat masalah yang ada gitu, ada. Dan gimana sih cara kita bisa cara kita tetap bisa stabil imannya saat kita diuji dengan saat posisi kita diuji dengan lagi besar-besarnya gitu kan, saat posisi kita lagi besar-besarnya diuji, karena keimanan tuh digoyahkan gitu. Kita misalkan meyakini apa, kayak misalkan udah sabar ini pasti ada nih bahagiannya. Gimana sih buat menjaga itu tetap stabil gitu, tanpa harus ya menyerah gitu. Oke, sampai amit-amitnya kan kadang sekarang banyak kejadian bunuh diri pun cara terbaik gitu untuk menangani masalah. Oke. Nah, sebenarnya cara yang terbaik tuh sebenarnya tidak jauh lagi, tidak balik. Kita pasti berbalik lagi terhadap gimana cara kita untuk pendekatan terhadap Tuhan. Yang dimana sebenarnya untuk kesehatan mental ini kan berbicara terkait emosi kita kan. Nah, itu kalau yang kutangkap dan yang pernah aku baca itu di dalam Alkitab ya, khususnya di kitab Mazmur itu selalu berbicara terkait emosi. Yang dimana emosi itu ada emosi secara kesedihan, ketakutan maupun harapan. Itu ada. Yang dimana di dalam kitab-kitab pun firman-firman yang sudah diajarkan oleh ya Tuhan pun itu semuanya udah tertanam tuh di dalam Alkitab. Ya kayak gimana balik lagi sih kepada individunya masing-masing. Apakah mereka ingin membaca Alkitab dan mereka mau menjalankan sesuai dengan firman-firman yang sudah diturunkan di dalam Alkitab. Misalnya nih, orang sudah membaca Alkitab. Nah, ketika dia tidak bisa mengimplementasikan apa yang dia baca, pasti dia akan tergoyah. Balik lagi, bakal tergoyah. Ketika orang yang sudah membaca dan dia mengimplementasikan apa yang dia baca dari Alkitab sesuai dengan perintah Tuhan, pasti di kehidupan sehari-harinya tuh pasti dia selalu, walaupun ada badai atau misalnya ada dibilang tantangan atau rintangan yang datang kepada dia pasti percaya. Karena begini, ketika hujan pasti terbitlah ketika hujan pasti datangnya pelangi kan. Nah, seperti itu, ketika kita sudah menghadapi atau melewati badai yang begitu besar, pasti ada kebahagiaan yang datang. Nah, itu balik lagi seperti firman yang ada di dalam Alkitab, ketika kita sudah berhasil atau kita bisa melewati semua rintangan yang ada, pasti kita diberikan kebahagiaan oleh Tuhan. Makanya itu kita yang dimana sebagai mahasiswa Kristen yang terkhususnya di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, kita harus kita harus menumbuhkan iman kita menumbuhkan iman kita, salah satunya dengan cara membaca Alkitab, berdoa, beribadah, yang dimana dengan cara ketiga itu kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita pasti akan dilindungi. Yang pertama ya, pasti dilindungi, diberikan kebahagiaan, walaupun diselingi dengan apa yang tadi kita bilang kayak masalah-masalah, pasti ada kebahagiaannya. Yang dimana ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan kan tidak jauh dan tidak bukan kan pasti kita dicobai, walaupun kita dicobai dengan berbagai masalah yang datang pun, kalau misalnya iman kita kuat, pasti kita tidak akan goyah. Kayak misalnya tadi kita bahas tentang mahasiswa yang depresi. Mungkin kita nggak tahu ya, mahasiswa depresi ini mungkin entah dari tugasnya atau entah mahasiswa yang ngerantau kan biasa uang bulanan, uang bulanan udah nipis nih di pertengahan bulan kan, udah pusing. Itu pun menjadi salah satu faktor bikin ini kan,
kesehatan mental terganggu. Udah balik lagi nih ke kita yang penting percaya aja, percaya karena gini, ketika kita percaya kepada Tuhan, nggak mungkin Tuhan mau menutupi jalan bagi kita. Orang-orang yang percaya pasti akan dibukakan pintu-pintu rezeki atau pintu-pintu keberhasilan. Makanya dari itu yang penting dan paling utama tuh selalu harus mempunyai iman sih. Gitu. Itu mungkin dari saya ada sedikitnya pertanyaan terakhir. Mungkin kadang hadirnya masalah depresif yang ada gitu. Terkadang itu tuh hadir dari ketidaktahuan tujuan hidup gitu Kak. Nah, untuk mungkin closing pertanyaan dari saya, bagaimana sih kita dapat menemukan makna dan tujuan dalam hidup kita ketika kita berjuang dengan masalah kesehatan mental ataupun berjuang dengan masalah yang ada, bagaimana sih kita menemukan tujuan hidup itu? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara terkait tujuan hidup ya, tujuan hidup tuh sebenarnya kita lahir pun dan kita dibesarkan oleh orang tua pun pasti kita udah punya tujuan nih. Kita SD pun itu sudah berangkat dari sebuah tujuan, entah itu tujuan dari orang tua. Ketika misalnya kita mahasiswa, kita berada di sebuah kampus nih, dan kampus itu pun salah satu bentuk implementasi dari tujuan kita. Tujuan kita untuk berangkat berkuliah di kampus tersebut. Nah, ketika orang-orang yang depresi ini, pastikan mereka sering kali kayak udah nggak ada, misalnya kadang ingin bunuh diri lah, udah nggak ada harapan tujuan. Nah, biasanya dibilang kan nggak ada harapan hidup lah, nggak ada ini. Sebenarnya balik lagi yang dimana tujuan kita itu, misalnya ketika seorang mahasiswa berkuliah pasti tujuannya pengen cepat lulus. Kenapa kadang mereka bisa merasakan, wah ini nggak punya tujuan, mending aku mati aja, atau misalnya mau bunuh diri, atau pengen lukai, biasanya orang yang sobek-sobek tangannya dengan silet itu kan, itu kan. Nah, sebenarnya ini sih sebenarnya udah punya tujuan kan, hanya mungkin karena mereka ini nggak punya iman nih, kita hack lah, Lagi diuji lah. ya nggak punya iman ketika mereka diuji, kayak misalnya dikasih dengan tugas yang berat, atau misalnya pada saat bulanan mereka nggak dikasih, mereka depresi, otomatis tujuan awalnya mereka yang udah bangun itu pasti bakal buyar. Makanya balik lagi nih, ketika mereka udah depresi, nah salah satu mungkin alternatifnya yaitu pendekatan lagi terhadap Tuhan, mungkin melakukan terapi yang berkaitan dengan Kristiani lah. Ada tuh terapi-terapi yang berkaitan dengan Kristiani, yang dimana dalam terapi tersebut itu dilatih imannya, mereka tuh lebih ke orang biasa bilang tuh ke mediasi pendekatan diri kepada Tuhan. Dan ketika orang itu mereka udah sembuh dari yang tadi dibilang depresi, pasti mereka bakal balik lagi, oh ternyata saya tuh punya tujuan ini loh jika saya datang di sini. Hanya mungkin mereka sudah terkena dan tercemar oleh masalah tadi, makanya mereka buyar. Otak mereka kan nggak bisa, ketika kita depresi kan kita nggak bisa berpikir secara positif kan. Nah, makanya daripada itu, balik lagi, sebenarnya udah punya tujuan. Kalau dari aku ya, pandangan aku, sebenarnya semua orang tuh udah punya tujuan. Hanya ketika mereka dihadapi dengan sebuah masalah yang membuat psikis mereka terganggu, semuanya buyar. Jadi mereka bilang, wah ngapain aku di sini, nggak punya tujuan lagi gini. Sebenarnya kalau diberangkat ya balik lagi kayak dari tadi kan yang aku bilang. Baik Kak, kalau dari saya mungkin cukup sangat enak lah, maksudnya untuk anak mungkin sebelum ditutup Kak, ada nggak sih pelasingan untuk anak-anak muda bahwasannya untuk di era sekarang tuh modern tuh gaul tuh perlu, cuma dekat dengan Tuhan pun sangat dari zaman dulu emang si manusia harus emang ditingkatin. Mbak Evan sih menjadi anak yang gaul dan juga beriman tuh agar nggak dipadan, yang beriman tuh kadang terpinggirkan gitu kan, kayak Betul. orang-orang yang nggak bisa diajak happy. Nah, dari perspektif kakak gimana sih agar tetap menjadi anak muda yang beriman tapi juga gaul, gimana sih caranya? Nah, jadi anak muda yang beriman tapi gaul ya, sebenarnya gampang ketika kita udah misalnya kita udah mempunyai iman kan, ketika kita mau, biasa orang bilang ini sih ini beriman tapi gaul ya. Beriman tapi gaul tuh biasanya kayak gimana ya?
sebenarnya kan kadang orang tuh berpandangan kayak misalkan kita beriman dengan Tuhan tuh kadang menjudge orang lain tuh kadang berdosa, jadi kita nggak mau gitu bergaul dengan orang-orang. Oh, oke. Nah, sebenarnya balik lagi sih, karena ini adalah salah satu contoh lah. Nah, di tempat saya ada salah satu pendeta, yang dimana kan kalau kita tahu kan pendeta itu pasti agamanya tinggi. Pasti dia di luar dari kata dosa lah, nggak mau berteman dengan orang-orang yang sembarangan kan. Tetapi yang saya mau katakan di sini tuh, pendeta ini, dia tuh bergaul dan berteman dengan semua orang aja. Dia bergaul, mau gaul, mau dia keluar ikut anak-anak yang masih muda, dia bergaul dengan anak muda, itu semuanya berjalan beriringan. Karena yang kulihat tuh gini, ketika orang yang mempunyai iman, ketika dia mau bergaul mungkin dengan anak geng motor lah katakanlah, dia cuma cukup bergaul aja. Dia cuma cukup bergaul, cuma cukup berteman, cuma mengikuti aja, tetapi dia tidak bisa terbawa lah dalam suasana tersebut. Makanya kalau ini balik lagi sih, orang yang mempunyai iman, ketika dia mempunyai iman yang kuat, mau dia bergaul dengan orang yang anak geng motor, atau misalnya orang yang sering ini, yang biasa orang-orang bilang anak-anak gaul lah sekarang kan, anak-anak hits lah, yang trainer itu, pasti dia nggak bakal terjerumus. Dia nggak bakal terjerumus dengan hal-hal tersebut. Yang dimana dia udah mempunyai tembok kan, karena dengan iman yang dia punya, dengan dengan landasan yang begitu kuat, sehingga ketika dia ikut bergabung, dia nggak bakal terjerumus. Karena balik lagi nih, fondasinya udah kuat kan, imannya udah kuat, pasti dia cuman ya udah, aku pengen gabung-gabung aja, tapi nggak terjerumus. Bisa tuh kayak gitu tuh. Oke Kak, kalau dari saya mungkin cukup memberikan wawasan baru gitu terkait daripada perspektif baru juga gitu, terkait daripada itu mungkin seperti apa keimanan yang dari pandangan ke umat Kristiani yang indikatif and strict, buat anak muda itu tetap mendekatkan diri kepada Tuhan untuk menjaga kesehatan mental Ya, kita kesehatan mental. sangat penting. Keimanan itu sangat penting dan sangat perlu dikaji ya Kak. Ya, Nah tuh keimanan itu meningkat tuh karena kita terus mengkaji, sedangkan kalau kita terlepas tidak mengkaji hal tersebut, maka keimanan sendiri akan sedikit demi sedikit terkikis. saya terkikis sama iman. Kayak teman-teman gitu, apalagi khususnya mungkin nanti dari mahasiswa yang belum bergabung dengan UKM, KMK gitu, karena keimanan ataupun untuk KM keagamaan yang lain itu teman dari rekan-rekan sekalian sangat diperlukan untuk agar si keimanan kita tetap terjaga, yang kita sama-sama bisa meningkatkan keimanan kita tuh. Slide ini saya cukupkan sih Kak, sangat berterima kasih Oke, siap. pada segala halnya. Adapun ya untuk segala hal yang mungkin saya kurang enak sampai pun mohon dimaafkan. Betul Pak. Oke, thank you. Ada opening langsung dari kata terkait daripada apa yang ini disampaikan. Nah, mungkin buat teman-teman mahasiswa angkatan 22, 23 mungkin, atau mahasiswa baru yang bakal datang, teman-teman harus join di KMK. Banyak kegiatan seru yang bakal kita lewati, kita lalui, yang dimana di KMK ini kita bisa latihan untuk berorganisasi lah di dalamnya, yang dimana kita pun mempunyai banyak relasi lah yang bisa kita berikan kepada adik-adik nanti. Pokoknya ketika teman-teman join di KMK, teman-teman gak bakal rugi lah, bisa dijamin. Teman-teman akan bertambah, secara keimanannya bakal ditambah, secara relasinya bakal ditambah, secara pengetahuan organisasinya pun pasti bakal selesai lah di KMK. Itulah. Ingin ditutup saja rekan-rekan sekalian, saya pamit undur diri dari Kementerian Pastrebo dan juga mungkin narasumber kita dari UKM KMK, TKRI. Terima kasih dan selamat sore. Bye-bye.